Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarena Pitbulu, unit kerja di SDN 1 Sukarame, Kecamatan Neles, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan membuat aksi nyata tentang bagaimana bisa tidak apabila kurikulum berubah. Sebelum kita ke materi, baiklah kita akan membahas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah panduan pembelajaran pada masa satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Sekarang bagaimana peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sementara fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Kemudian apa saja komponen kurikulum menurut Ralph Taylor? Yaitu ada tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasi. Kemudian seberapa penting perubahan kurikulum itu sendiri? Tentu saja untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kita tidak bisa mengajar dengan menggunakan kurikulum di masa lalu diterapkan di masa sekarang. Kemudian bagaimana kurikulum yang baik? Di masa sekarang adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di masa datang. Kemudian kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita sebagai guru untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita terdahulu. Kemudian kita akan mengambil sebuah contoh. Pada zaman dulu, saya sekolah masih menggunakan mesin tik. Dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan, serta mengetik saja dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati di zaman sekarang, di zaman milenial. Pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan handphone. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Sementara kita lihat pilihan cita-cita peserta didik sekarang lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi, karakter kartun, arsitek, atau menemukan aplikasi game, serta menjadi YouTuber dan lain-lain. Kemudian, mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan? Seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Tentu, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, yang artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.